Perkenalkan, nama saya Fikran dengan NIM 231011110. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek sistem operasi yang diberikan kepada kami. Pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, data telah menjadi aset utama bagi organisasi di berbagai sektor. Sebagian besar data ini dikelola dan disimpan dalam sistem direktur yang berfungsi sebagai pusat informasi organisasi. Namun, penggunaan sistem direktur yang efektif dan aman menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks organisasi terdiri dari berbagai dengan kebutuhan yang akses berbeda. Salah satu masalah utama adalah kerentanan keamanan data. Ketika direktur tidak memiliki mekanisme kontrol akses yang memadai, informasi sensitif dapat diakses oleh pihak lain yang tidak berwenang. Risiko ini dapat berdampak negatif pada organisasi seperti kebocoran data, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan data yang berujung pada kerugian finansial maupun reputasi. Selain itu, privasi antar tim dalam organisasi seringkali menjadi perhatian. Setiap tim memiliki file, dokumen, atau data kerja yang bersifat eksklusif dan rahasia. Tanpa adanya pembatasan akses yang jelas, data tersebut akan berpotensi disalahgunakan oleh pihak di luar tim yang bersangkutan. Rumusan masalah. Pertama, yaitu mengatur direktori agar tidak bisa diakses secara bebas. Kedua adalah mengelola izin file dan direktori menggunakan grup. Ketiga adalah menerapkan sticky bit agar anggota tidak bisa menghapus file anggota lain. Dan yang keempat adalah menguji akses untuk memastikan apakah izin berhasil diterapkan. Berikutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 7 pembahasan. Pertama yaitu membuat direktori maupun subdirektori. Pertama-tama kita akan menggunakan kode terminal yaitu sudo mkdir /home /231.101.106. Sudo merupakan perintah untuk menjalankan sesuatu dengan hak akses administrator atau super user. Sedangkan mkdir merupakan singkatan dari make directory dan dapat digunakan untuk membuat file baru. Sedangkan /home/231.101.106 merupakan lokasi tempat direktori akan diletakkan. Berikut adalah screenshot dari membuat direktori. Berikutnya adalah membuat grup. Pertama-tama kita akan menggunakan sudo, setelah itu grup add, setelah itu nama tim yang ingin dimasukkan. Penjelasannya, sudo merupakan perintah untuk menjalankan suatu dengan hak akses administrator. Sedangkan grup add merupakan perintah untuk menambahkan grup baru ke sistem. Grup yang ditambahkan dapat digunakan untuk mengelola izin pengguna secara kolektif. Dan tim A, B, dan C merupakan nama dari grup yang ingin dibuat. Berikut adalah screenshotnya. Berikutnya adalah membuat user dan password. Gunakan sudo user add dan nama user sebagai kode terminal untuk membuat user. Sedangkan sudo password setelah itu nama user untuk membuat passwordnya. User add adalah perintah untuk membuat pengguna baru di sistem, sedangkan password merupakan perintah untuk mengatur atau mengubah kecerdasan di pengguna. Berikut adalah screenshotnya. Berikutnya adalah menambahkan user ke grup. Gunakan kode terminal sudo usermod garis A kapital G. Setelah itu nama grup yang yang telah dibuat. Setelah itu nama usernya. Sudo seperti biasa merupakan perintah untuk menjalankan suatu dengan akses administrator. User mode merupakan perintah untuk memodifikasi akses. Eh, mohon maaf. User mode merupakan perintah untuk memodifikasi akun pengguna, sedangkan A kecil merupakan singkatan dari append yang berfungsi untuk menambahkan pengguna ke grup yang ditentukan tanpa menghapus keanggotaan mereka di grup lain. G kapital merupakan grup tambahan, sedangkan tim A, B, C merupakan nama grup yang telah dibuat, dan berikutnya adalah nama usernya. Ini adalah screenshot dari menambahkan user ke grup. Berikutnya adalah mengatur izin direktori. Gunakan kode terminal sudo chgrp, nama grup, setelah itu lokasi direktorinya. Eh, ch CHGRP merupakan singkatan dari change group. Perintah ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan grup dari direktori atau file.
Tim A, B, dan C merupakan nama grup yang telah dibuat, sedangkan slash home slash 231011106 dan slash A, tim A, merupakan lokasi direktori atau file grup yang kepemilikannya akan diubah. Berikut adalah screenshotnya. Berikutnya adalah mengatur kepemilikan grup. Gunakan kode terminal sudo chown titik dua nama nama grup, setelah itu lokasi direktori grupnya. Cheon merupakan singkatan dari change owner. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengubah pemilik atau grup kepemilikan dari direktori. Tim A, B, dan C merupakan nama grup yang telah dibuat dan seperti biasa slash home slash 231011106 dan slash team merupakan lokasi direktori atau file yang grup kepemilikannya akan diubah. Berikut adalah screenshotnya. Berikutnya adalah menetapkan sticky bit pada direktori shared. Gunakan sudo chmod, eh, setelah itu hak aksesnya, setelah itu nama direktori. Chmod merupakan perintah untuk mengubah izin file atau direktori. Plus T merupakan menambahkan sticky bit pada direktori shared sehingga pengguna tidak bisa saya enaknya menghapus file pengguna lain. Sticky bit sendiri adalah izin khusus pada direktori. Saat diaktifkan, hanya pemilik file atau direktori atau administrator yang dapat menghapus file atau menambahkan file yang ada dalam direktori tersebut. Setelah itu, slash home slash 231011106 dan slash team merupakan lokasi dari direktori yang izin aksesnya akan diubah. Berikut adalah screenshotnya. Baiklah, berikutnya adalah hasil akhir di mana pengguna Luffy memiliki SIN RWX atau bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeksekusi di direktori tim A atau di grup A. Begitu pula dengan user Hancock, di mana dia memiliki SIN RWX yang berarti bisa membaca, bisa menulis, bisa mengeksekusi di dalam grup A. Setelah itu ada user Sanji yang dimana dia memiliki SIN RWX, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeksekusi, tapi dia memilikinya di dalam direktori tim B atau di grup B. Begitu pula dengan user Soro yang dimana dia memiliki SIN RWX, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeksekusi di tim B. Sedangkan user Nami memiliki SIN RWX, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeksekusinya itu di dalam tim C. Sedangkan di Search sendiri itu semua file bisa diakses oleh semua grup tetapi tidak bisa diubah atau menghapus file pengguna lain yang dimana isinya itu hanya R. Itulah kesimpulan. Baiklah kesimpulan. Dari tugas proyek ini saya menyimpulkan bahwa pembagian akses untuk suatu direktori atau file itu sangatlah penting. Tanpa adanya pembatasan akses pada suatu direktori maupun file, ini dapat berdampak negatif pada organisasi seperti kebocoran data, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan data yang berujung pada kerugian finansial maupun reputasi. Selain itu, privasi antar tim dalam organisasi seringkali menjadi perhatian. Setiap tim memiliki dokumen, file, atau data yang bersifat eksklusif dan rahasia tanpa adanya pembatasan akses yang jelas. Data tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak dari tim luar yang bersangkutan. Perizinan file dan direktori mengontrol akses terhadap data dengan menentukan izin, membaca, menulis, dan menjalankan. Setiap file atau direktori memiliki 3 tingkat perizinan yaitu owner, group, dan author. Manajemen yang baik dan dapat melindungi data, sedangkan yang buruk dapat membuka celah keamanan. Sekian dari saya. Mau lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.